pengurus-pengurus NU khususnya di semua cabang yang mungkin terjangkit, kembalilah, sadarlah, bertaubatlah sebelum dikeluarkan dari NU, sebelum menjadi tidak diakui oleh muassis-muassis NU, menjadi anak yang durhaka. Alhamdulillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita atau surat resmi dari PBNU pemecatan PJNU Wonogiri ya, dan akan dirombak ulang PJNU Wonogiri. Ini menindaklanjuti ya, bagi orang-orang yang keras kepala yang sudah terjangkit virus Imadiyah ya, virus begal nasab atau virus dari ormas yang memecah belah umat, mengadu domba ya, yang pergerakannya seperti PKI ya, mengadu domba ulama, yang telah dinyatakan bukan bagian dari NU. Dari surat yang pertama mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang lalu PBNU itu sudah mengeluarkan surat bahwasanya PWILS itu bukan dari bagian dari NU, bukan Banom NU. Lalu PBNU mengeluarkan surat lagi mungkin 1 bulan kemarin bahwasanya pengurus NU di semua cabang baik di PW, PC ataupun ranting itu dilarang untuk berafiliasi atau bergabung dengan ormas yang bertujuan untuk permusuhan, memecah belah umat seperti PWILS. Itu pernyataan tegas di surat PBN. Baru 1 bulan kemarin. Saya kira untuk warga Nahdien ataupun pengurus cabang NU yang memang sedikit banyak terpengaruh dengan sekte Imadiyah ini, dengan pernyataan tegas dari PBNU, saya kira mau sadar ya, mau introspeksi diri, mau berpikir bahwasanya memang yang diikuti selama ini dalam pergerakan para pembegal nasab ini, yang di bawahnya mempunyai laskar namanya PWI ini adalah dinyatakan sesat ya, dalam tanda kutip tidak sejalan dengan PBNU dan tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka pergerakannya bilangnya membela NU tapi tidak menurut pada PBNU. Mereka bilangnya membela ulama Nusantara tapi malah menghinakan para ulama. Mereka bilangnya meneruskan perjuangan Wali Songo tapi tidak sejalan dengan perjuangan Wali Songo. Ya saya kira kalau mereka itu masih berpikir ya, katakanlah ya agak waras lah gitu, pastinya sadar. Tapi ternyata ini malah ada ketua PC di Wonogiri yang beberapa hari yang lalu saya juga terkejut. Edaran peringatan dari PBNU sudah jelas, kok malah ada pelantikan PWILS itu di kantor-kantor NU di Wonogiri. Karena saya sebenarnya sudah nggak begitu memperhatikan ini ya. Ini ada orang-orang yang terjangkit yang sudah hasut ya. Karena penyakit hasut itu tidak bisa disembuhkan ya. Karena permusuhan karena hasut itu kullul adawati turja izalatuha illa man adaka ali hasudin ya. Setiap permusuhan itu bisa didamaikan kecuali orang yang memusuhi kamu karena hasut. Saya biarkan. Mungkin ya memang ini orang-orang yang terjangkit seperti ini sulit. Makanya setelah ada surat ini, ternyata ketua PC-nya merangkap sebagai ketua
PWILS Wonogiri. Ya, ini jelas. Makanya ya memang harus dipecat, ya harus dikeluarkan, harus diganti. Atau kalau harus andaikan masih PBNU itu masih bermurah hati, suruh milih. Mau milih PWILS yang sudah dinyatakan tidak sejalan dengan NU, yang sudah jelas, yang pergerakannya sudah sama dengan PKI, atau milih tetap menjadi ketua PCNU. Itu kalau masih ada kemurahan dari PBNU. Kalau menurut saya sudah pecat saja, karena itu mencoreng nama baik NU. Ya. Inilah yang gimana ya? Kalau sudah terjangkit, kalau betul-betul hatinya itu ada hal-hal yang kurang baik, ada hasud, dengki kepada para habaib, atau hasud, dengki pada para ulama yang masih sejalan dengan masih di jalur Nahdlatul Ulama, ya, yang tidak akan pernah bisa dipisah dengan ulama dan habaib. Selagi mereka benci kepada keduanya, ya mereka tidak akan bisa disembuhkan. Ya walhasil, ya sudah dipecat saja. Dan ini peringatan untuk semua pengurus, ya dimanapun. Nah, ini sebagai ibroh, ya, sebagai tanbih, sebagai peringatan, sebagai contoh. Kalian pilih, kalian tetap ingin di barisan kelompok yang memecah belah umat, yang tidak sejalan dengan NU. Jika kalian pengurus, ya kalian keluar, atau nanti nunggu surat pemecatan. Ini tegas ya, PBNU harus betul-betul bersih. NU itu memang harus dijaga, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus dijaga dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Karena mereka itu terdiri dari banyak aliran, ya. Aliran-aliran yang tidak paham tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka memang sebenarnya ingin menggeser atau menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah lewat para ulama-ulama yang ada di PBNU, ulama-ulama yang ada dalam dzurriyyah, yaitu para habaib. Mereka itu misinya sangat banyak. Mereka ingin menghilangkan marwah ulama. Mereka ingin menghilangkan kepercayaan umat kepada para ulama. Karena jika tidak sama dengan mereka, mereka langsung menghinakan ulama setinggi apapun mereka hinakan. Ulama-ulama Nusantara, apalagi dari para habaib, keilmuan yang sudah diambil sejak dahulu, yang sudah dijaga oleh para ulama, mereka hinakan. Karena mereka ingin menghilangkan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Siapa di belakang mereka? Ini ada kekuatan besar, ya, yang kalau secara umum warga Nahdien tidak perlu tahu, cuma hanya warga Nahdien patuh kepada PBNU. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga umat Islam, warga Nahdien khususnya, pengurus-pengurus NU khususnya di semua cabang yang mungkin terjangkit, kembalilah, sadarlah, bertaubatlah sebelum dikeluarkan dari NU, sebelum menjadi tidak diakui oleh muasis-muasis NU, menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya yang ada di pengurusan PBNU diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada PBNU dengan benar, untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan apa-apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, sehingga kita insya Allah diselamatkan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Adamini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.